Halo teman-teman, kembali lagi pada pemberitaan bulan ini. Perkenalkan, namaku Nation yang akan memandu kalian dalam pemberitaan bulan ini. Nah, sekarang kita masuk dalam kisah Tuhan memakai Gideon. Latar belakangnya adalah Gideon adalah seorang tokoh penting dalam kitab Hakim-Hakim Alkitab. Ia lahir dalam keluarga yang tidak dikenal dari suku Manasye. Dia adalah anak Yaos dari Bani Abiezer. Sebelum menjadi seorang hakim, Gideon adalah seorang pemuda yang minder, merasa tidak pantas untuk membebaskan Israel dari penindasan orang Midian. Ia dipanggil oleh Allah untuk menjadi pemimpin Israel, meskipun ia merasa tidak layak karena ketakutan dan keraguan. Gideon berasal dari sebuah keluarga yang miskin dan tidak terkenal di suku Manasye. Ayahnya adalah kepala kampung, sementara Gideon sendiri dikenal sebagai seorang yang tidak begitu dihormati. Gideon mengalami perubahan besar setelah bertemu dengan Allah dan dipercaya untuk memimpin Israel. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah seringkali memilih orang-orang yang tidak terduga untuk melakukan tugas-tugas besar. Gideon diangkat menjadi hakim setelah bangsa Israel diserahkan ke tangan orang Midian selama 7 tahun. Gideon memainkan peran penting dalam membebaskan Israel dari kekuasaan Midian dan membangun kembali kepercayaan Israel kepada Allah. Kemenangan Gideon atas Midian adalah bukti nyata dari kekuatan Allah yang bekerja melalui orang-orang yang tidak mampu. Gideon adalah seorang hakim dan pemimpin Israel pada zaman para hakim sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Israel dan mengalahkan tentara Midian yang telah menyerang dan menindas Israel. Gideon juga dikenal sebagai Yerubbaal, adalah seorang hakim yang muncul dalam kitab Hakim-Hakim. Di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, kisahnya terdapat dalam Hakim-Hakim 6 hingga 8. Ia juga disebutkan dalam surat Ibrani sebagai contoh orang beriman. Gideon adalah anak Yoas dan Bani Abiezer dari suku Manasye. Nama Gideon berarti si penghancur, pahlawan perkasa, atau penebang pohon. Nah, dari kisah Gideon ini kita dapat mengambil beberapa kisah penting atau pelajaran. Yang pertama, dipilih oleh Tuhan. Gideon dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Israel dan mengalahkan tentara Midian. Yang kedua, keraguan dan ketidakpercayaan. Gideon awalnya merasa ragu-ragu dan tidak percaya. Gideon awalnya merasa ragu-ragu dan tidak percaya bahwa ia dapat memimpin Israel dan mengalahkan tentara Midian. Yang ketiga, tanda dari Tuhan. Tuhan memberikan tanda kepada Gideon dengan membakar daging dan roti beserta api yang keluar dari batu. Yang keempat, mengumpulkan pasukan. Gideon mengumpulkan pasukan Israel dan mempersiapkan mereka untuk melawan tentara Midian. Dari kisah Gideon ini, pertempuran melawan Midian yang menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengurangi jumlah pasukan. Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengurangi jumlah pasukannya dari 32.000 menjadi hanya 300 orang. Yang kedua, strategi perang. Gideon dan pasukannya menggunakan strategi perang yang unik dengan membawa obor dan meniup trompet untuk mengalahkan tentara Midian. Yang ketiga, kemenangan Israel. Israel berhasil mengalahkan tentara Midian dan Gideon menjadi pahlawan Israel. Nah, dari kisah Gideon ini pelajaran yang kita ambil yang pertama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kisah Gideon mengajarkan kita untuk pentingnya kepercayaan kepada Tuhan dan mengikuti perintahnya. Yang kedua, keberanian dan ketabahan. Gideon menunjukkan keberanian dan ketabahan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Yang ketiga, kekuatan Tuhan. Kisah Gideon menunjukkan bahwa kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan manusia dan bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja untuk melakukan hal-hal besar. Salah satu penyebab mengapa pekerjaan Tuhan terbengkalai adalah dikarenakan oleh sikap pasif orang Kristen sendiri. Kita kerap berpikir bahwa biarlah orang lain yang melakukannya dan bukanlah tanggung jawab kita untuk berbuat sesuatu. Marilah kita belajar dari hamba-Nya,
yang bernama Gideon dan kerjakanlah bagian kita. Malaikat Tuhan menamakan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukanlah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami ke dalam cengkraman orang Midian. Hakim-Hakim 6 ayat 12 dan 13. Di sini kita melihat adanya kebutuhan yang mendesak, yakni penindasan yang dilakukan bangsa Midian kepada Israel. Masalahnya adalah tidak ada yang berbuat apa-apa dan tampaknya Tuhan pun tidak berbuat apa-apa. Belum apa-apa, Gideon sudah patah arang. Berikut, Gideon mengaitkan situasi yang buruk ini dengan ketidakpedulian Tuhan. Suatu kesimpulan keliru, ia beranggapan bahwa Tuhan sudah meninggalkan Israel. Itu sebabnya ia mendiamkan kita berada di dalam situasi yang buruk itu. Gideon marah dan kecewa. Ia menuduh Tuhan tidak adil dan tidak konsisten. Di masa lalu, Tuhan menyertai Israel, namun sekarang mendiamkan dan Gideon malah menggunakan istilah yang lebih keras, yaitu Tuhan membuang untuk mengungkapkan kekesalannya kepada Tuhan. Memang, kita tidak selalu dapat mengerti rencana Tuhan. Tidak selalu kita dapat memahami mengapa Tuhan membiarkan kita dalam situasi yang buruk. Namun, kita mesti menyadari bahwa kendati kita berada di dalam situasi yang buruk, itu tidak berarti bahwa Tuhan berniat buruk. Ingat, jika ia berniat buruk kepada kita, ia tidak akan berkorban dan mati untuk kita. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ternyata Gideonlah yang dipersiapkan Tuhan selama ini untuk menyelamatkan orang Israel. Sewaktu malaikat Tuhan menemui Gideon, ia memanggilnya dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Dapat kita simpulkan bahwa Gideon adalah seorang yang gagah berani, kendati ia hanyalah seorang anak petani. Kita tidak mengetahui dengan mendetail apakah telah dilakukan Tuhan untuk mempersiapkan Gideon menjadi seorang yang gagah berani, namun yang pasti adalah Tuhan telah mempersiapkan dan Gideon tidak menyadarinya. Setiap kali Tuhan mempersiapkan kita untuk melakukan sesuatu baginya secara diam-diam, Tuhan tanpa kita sadari menempatkan kita dalam berbagai situasi. Justru untuk melakukan tugas yang digembannya kepada kita. Gideon adalah orang yang tepat untuk pekerjaan Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, Tuhan mengurangi pasukannya dari 32.000 menjadi 300 untuk melawan bangsa Midian yang berkekuatan 135.000 orang. Gideon tidak takut, sebab Tuhan telah mempersiapkannya jauh sebelum ia memanggil Gideon. Kita pun melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan Gideon berpangku tangan dan mengeluh. Tuhan memintanya untuk berbuat sesuatu. Tuhan hanya memakai orang yang siap berjalan. Tuhan tidak memakai orang yang melipat tangan saja. Tuhan tidak melihat kita siapa, tetapi Tuhan melihat siapa diri kita, bukan kekuatan kita, melainkan Tuhan memilih kita untuk menjadi alatnya. Tuhan pasti memperlengkapi dan memberikan kekuatan kepada kita bagi siapa saja yang mau mengikuti Dia. Tuhan pasti memperlengkapi dan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, sekian pemberitaan pada bulan ini. Tuhan Yesus memberkati.